Selamat datang di channel Seni Budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat untuk belajar seni budaya. Nah, Ibu senang sekali karena siswa-siswi semuanya sudah sangat bersemangat untuk mengikuti materi pelajaran sampai pertemuan hari ini. Kita sudah belajar apresiasi seni rupa, mempelajari kritik karya seni rupa, dan juga mempelajari pameran karya seni rupa. Nah, apa yang belum? Yaitu latihan soal-soal. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar banyak sekali soal-soal dan membahasnya satu persatu. Bagaimana soalnya? Check it out! Soal yang pertama, apresiasi empatik adalah... Ya, kita kan sudah belajar 3 tingkatan apresiasi ya. Yang pertama adalah apresiasi empatik, yang kedua apresiasi estetik, dan yang ketiga adalah apresiasi kritik. Nah, apresiasi yang pertama ini, empatik, berasal dari kata empati, yaitu kemampuan untuk memahami atau merasakan sesuatu dari sudut pandang diri kita sendiri. Nah, itu didapatnya dari hasil tangkapan indera kita, dari hasil penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya. Jadi, apresiasi empatik adalah kemampuan kita untuk menilai atau menghargai suatu karya seni terbatas dari hasil indrawi saja. Nah, itu jawabannya B. Ya, itu dia jawabannya tuh. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut gimana sih apresiasi empatik itu. Nah, jadi kita harus paham kalau apresiasi empatik itu masuk dalam jenis yang subjektif. Maksudnya apa? Karena penilaian itu hanya sebatas mengandalkan apa yang kita rasakan masing-masing dari indera si individu. Contohnya seperti ini. Misal, menurut si A, musik rock itu tuh keren banget dan dia suka banget musik rock karena bagi dia yang bikin keren itu adalah gepukan drum sama alunan gitar itu menurut dia cadas banget, maco, keren. Nah, jadi musik rock itu adalah yang nomor 1. Tapi itu nggak berlaku untuk si B karena menurut si B musik yang paling asik itu musik dangdut karena ketipunya sama melodi dari gitarnya itu jauh lebih bikin joget ketimbang musik rock. Jadi musik dangdut itu lebih bagus daripada musik rock. Nah, itu adalah apresiasi empatik karena setiap orang memberikan penilaian terhadap apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka tangkap dari hasil indrawi mereka saja. Seperti itu. Paham ya mengenai apresiasi empatik ini? Yuk lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang seniman membuat sebuah lukisan dengan cat akrilik dan cat semprot. Ia sangat terampil menggunakan teknik plakat dan spray dalam kanvas. Aspek penilaian seni rupa yang tepat untuk seniman tersebut adalah... Nah, aspek penilaian itu adalah tolak ukur penilaian dalam mengapresiasi. Jadi kenapa kita perlu tolak ukur? Ya karena setiap orang itu cenderung memberikan penilaian secara subjektif, secara sepihak atau secara selera dia saja. Jadi dengan kita memperhatikan aspek penilaian seni rupa, kita bisa memberi penilaian sebuah karya dengan lebih objektif. Jadi untuk mengetahui aspek apa saja yang digunakan dalam karya itu memang perlu penghayatan. Penghayatan itu maksudnya adalah kita berusaha untuk mengkaji, kita berusaha mencari tahu lebih dalam, kita belajar, kita mengulik, kita terlibat langsung dalam karya tersebut, atau kita bertanya. Pokoknya kita membekali diri kita dengan banyak ilmu. Jadi semakin kita banyak tahu tentang karya tersebut, semakin kita bisa menilai karya dengan aspek yang tepat dan tentunya lebih objektif. Nah, pengecoh dari soal ini adalah lukisan dengan cat akrilik dan cat semprot. Nah, fokus ke bahannya. Padahal kata kunci yang tepat dari soal ini adalah terampil menggunakan teknik spray dan plakat. Nah, artinya apa? Yang harus kita nilai itu dari seniman ini adalah kepiawaiannya atau kepandaiannya dalam menguasai teknik dalam melukis. Dia ini terampil menggunakan alat dan bahan lukis sehingga dapat mewujudkan ide di kepalanya menjadi karya lukisan. Jadi, aspek paling tepat yang dapat kita gunakan adalah aspek penguasaan teknis. C jawabannya. Paham ya soal nomor 2? Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Seorang seniman harus memiliki pengetahuan akan karakteristik dan sifat bahan dasar dari karyanya, sehingga ia dapat membuat karya dengan ekspektasi dan tujuannya. Pertimbangan tersebut masuk dalam ranah ...
Ya, kata kunci dari soal ini, memiliki pengetahuan dan karakteristik sifat bahan dasar dari karyanya. Nah, kita harus tahu nih kalau setiap bahan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Sebelum membuat karya, kita harus paham dulu, bahan ini kira-kira bisa dipadukan dengan barang lain tidak ya? Atau bahan ini teksturnya keras atau lembut ya? Nanti kira-kira bahan ini mudah dibentuk tidak ya? Nah, ini harus kita pertimbangkan. Contoh, misal kalian ingin membuat batik, kain yang cocok itu ya jenis kain mori atau kain katun. Jangan gunakan kain wol karena tidak cocok dan tidak baik untuk dibuat batik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah aspek penguasaan bahan. Menguasai karakteristik dan sifat dari suatu bahan. Paham ya soal nomor 3? Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Fungsi dari apresiasi karya seni rupa adalah ... Ya, jadi saat kita melakukan apresiasi, kita akan melalui banyak sekali pengalaman. Mulai dari membiasakan melihat banyak karya, kita akan mempelajari banyak ragam bahan dan proses pembuatan, dan kita akan menyadari bahwa kreativitas dan keterampilan itu mahal. Tidak semua orang bisa membuat karya seni rupa. Maka dari itu, semakin kita banyak tahu dan kenal, kita akan memupuk rasa tertarik dan cinta terhadap hasil karya seni rupa. Apalagi yang dibuat oleh anak bangsa. Jawabannya opsi D. Kenapa bukan opsi A? Karena yang A itu untuk manfaat organisasi, bukan fungsi dari apresiasi seni rupa. Juga bukan yang B, yaitu kita ini membuat apresiasi, bukan membuat ulang karya seni tersebut. Kenapa tidak yang C? Karena kita ini memberikan apresiasi, bukan gathering atau kumpul-kumpul dengan para seniman. Dan yang kenapa tidak yang E? Ya karena kita ini untuk melatih apresiasi, bukan melatih menyinyir atau melatih mencacat suatu karya. Seperti itu ya penjelasan untuk fungsi apresiasi karya seni rupa. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Contoh nyata dari menghargai sebuah karya seni rupa adalah ... Ya, untuk mengetahui jawabannya kita harus analisis dulu setiap pilihan ganda. Kita mulai dari jawaban yang E. Winnie akhirnya bisa menonton di bioskop. Sambil menonton, ia menyalakan kamera untuk merekam film di bioskop agar bisa ditonton lagi bersama teman-temannya. No, itu tidak boleh. Itu adalah tindakan kriminal. Merekam di bioskop itu, apalagi untuk dijual, walaupun itu untuk konsumsi pribadi sekalipun, itu tidak boleh. Itu melanggar peraturan dan kamu bisa dipenjara. Jangan pernah melakukan, memproduksi, atau jangan menonton film bajakan karena artinya kamu tidak menghargai hasil jerih payah sutradara, kru, dan aktor dari film. Jadi E bukan jawaban. Opsi yang D. Maya mencela lukisan adiknya yang baru belajar lukisan. Ia mengatakan penilaiannya sambil meremehkan tanpa memberi solusi untuk adiknya. Sekali lagi, apresiasi itu bukan untuk mencacat. Kita harus tahu tidak semua karya itu sempurna. Dan bisa jadi ada banyak kekurangan, apalagi jika si pembuat itu masih dalam tahap belajar. Ya, tugas kita itu ya menghargai setiap proses pencapaian dari orang yang telah membuat karya tersebut. Kita boleh mengkritik, tapi berikan masukan dan dukungan untuk pencapaian yang lebih baik. Jadi, D bukan jawabannya. Opsi C. Ibu Latifah sedang bersedih walaupun batiknya terjual, namun pembeli menawar dengan harga yang terlalu murah dan tidak sepadan dengan proses kerjanya. Wah, ini penyakit kita semua, pengen barang yang murah. Tapi ini kebiasaan yang tidak boleh dilestarikan. Kenapa? Karena barang itu bisa jadi bukan bahan dasarnya yang mahal, tapi prosesnya, idenya, kreativitasnya, tekniknya, atau waktu pembuatannya yang lama dan berharga. Dan itu yang harus kita hargai dengan cara membelinya dengan harga yang sepadan. Misalnya teman kamu bisa menggambar keren banget dalam waktu 30 menit. Nah, kamu nggak boleh bayar murah untuk hal itu. Kenapa? Hanya karena dia bisa menggambar sebentar dalam waktu 30 menit, bukan berarti kamu bisa menghargai itu seenaknya. Karena yang kamu hargai itu adalah
proses dia belajar bertahun-tahun sampai bisa menghasilkan karya dalam waktu 30 menit saja. Yang kamu bayar itu adalah proses bertahun-tahunnya, bukan waktu 30 menitnya. Seperti itu ya. Oke, kita opsi B. Seorang membuat apa tadi soalnya itu? Ardi adalah seorang pengusaha cetak kaos. Ia mendownload gambar di internet tanpa melihat hak cipta dan mencetak kaos untuk keuntungan pribadi. Ya, ini juga tidak boleh. Hanya karena gambar itu ada di internet dan kamu bisa download dengan mudah, bukan berarti gambar itu gratis. Kamu tidak boleh sembarangan memperjualkan sesuatu yang ada di internet, karena bisa jadi benda tersebut punya copyright dan kamu bisa dipenjara kalau ketahuan. Seperti itu. Hati-hati. Dan amannya kita itu desain sendiri jika ingin bisnis kaos atau bisnis desain dan sebagainya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A ya. Kalau kamu menghargai sesuatu, kamu beli barang itu walaupun mahal. Kamu menghargai proses dia untuk menghasilkan karya tersebut. Seperti itu. Nah, paham ya soal nomor 5? Kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Contoh karya seni rupa 3 dimensi adalah titik. Nah, saya akan jelaskan dulu maksud dari 2 dimensi dan 3 dimensi karena siswa-siswi seringkali terjebak dengan soal seperti ini. Nah, ya apa yang dimaksud dengan benda 2 dimensi? Yaitu adalah hanya memiliki 2 unsur saja, yaitu panjang dan lebar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, semua gambar itu termasuk dalam karya seni 2 dimensi. Mau gambar arsitektur, gambar di dinding seperti grafiti, kaligrafi, atau gambar lukisan, gambar karikatur. Nah, itu semua adalah karya seni rupa 2 dimensi. Ciri-ciri yang kedua adalah sebuah benda itu hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Contoh, misalnya kamu melihat gambar segitiga. Nah, kamu hanya bisa melihatnya dari arah depan, tapi kalau kamu lihat dari arah samping atau samping sini, nah itu tidak kelihatan segitiganya. Nah, kamu hanya bisa melihatnya dari satu sudut pandang saja, yaitu dari atas atau dari depan seperti ini. Nah, paham ya tentang ciri-ciri dari seni rupa 2 dimensi? Berarti di pilihan ganda ini yang termasuk 2 dimensi adalah grafiti. Nah, itu kan coretan atau gambar di dinding. Lalu ada kain batik. Kain batik juga termasuk 2 dimensi karena gambarnya itu, batik itu juga gambar, jadi itu termasuk 2 dimensi. Mozaik. Mozaik itu kan adalah potongan-potongan yang dibuat menjadi sebuah karya, itu tidak termasuk 2 dimensi. Karikatur 2 dimensi. Foto, yaitu juga 2 dimensi. Kaligrafi 2 dimensi. Nah, kaos tie-dye, motif tie-dye-nya itu 2 dimensi. Nah, jadi yang termasuk 3 dimensi adalah yang semuanya benar itu adalah opsi E, gantungan kunci, hasil mebel, dan patung. Kenapa? Karena dimensi 3 itu adalah benda-benda yang mempunyai 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ciri khas dari benda 3 dimensi itu adalah mempunyai ruang di dalamnya. Nah, seperti ini, botol ini adalah benda 3 dimensi. Dan salah satu ciri dari benda 3 dimensi adalah bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, ini bisa dilihat dari bawah, dari atas, dari samping, dan sebagainya. Nah, contoh dari benda 3 dimensi yang lainnya misalnya patung. Ya, patung itu bisa kamu sentuh dan kamu bisa lihat dari arah belakang, arah depan, arah samping, kiri, kanan, itu bisa. Nah, itu adalah perbedaan dari benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Jangan pernah terbalik lagi. Paham ya untuk soal nomor 6 ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Orang yang melakukan kritik atau penilaian terhadap seni dan budaya disebut sebagai... Ya, kita teliti satu persatu dulu. Pelaku seni, yaitu adalah orang yang berperan secara langsung dalam proses pembuatan seni. Nah, itu disebut sebagai pelaku seni. Akademisi seni, yaitu adalah orang dengan latar belakang pendidikan formal seni. Bisa dari lulusan sekolah seni, lulusan institut seni, atau universitas seni. Nah, itu semua termasuk akademisi seni. Apresiator seni, yaitu adalah orang yang mengapresiasi seni, menikmati dan memberikan penilaian atas suatu karya seni. Oke, bukan.
kurator seni, yaitu adalah profesi di mana orang tersebut menjaga, menata, mengumpulkan, atau mengawasi suatu karya seni. Nah, ini adalah jenis pekerjaan yang bisa kamu temukan di museum, perpustakaan, atau galeri seni. Nah, yang benar itu adalah kritikus seni, yaitu adalah orang yang melakukan kritik terhadap suatu karya seni atau budaya. Jadi, kritikus seni ini berbeda levelnya dengan apresiator, karena kritikus melangkah lebih jauh dari sekedar mengapresiasi. Seperti itu ya. Jawabannya untuk yang soal nomor 7, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Ketika seseorang menuliskan sebuah kritik terhadap suatu lukisan, maka orang tersebut telah melakukan Oke, jadi apresiasi yang dilakukan itu adalah apresiasi tingkat ketiga, yaitu apresiasi kritik. Jadi saat melakukan sebuah kritik seni, kita sudah menuju tahap yang ketiga, di mana kita tidak hanya menggunakan tangkapan indera saja, juga tidak hanya melakukan pengamatan yang mendalam, tapi kita berusaha menganalisis kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut, berusaha untuk mengulik makna tersirat dan tersurat di dalamnya, dan menjabarkan hasilnya secara jelas. Nah, itu adalah jenis apresiasi kritik. Seperti itu. Jadi jawabannya C. Paham ya apa yang dimaksud dengan apresiasi kritik? Kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Yang dimaksud dengan kritik jurnalistik adalah Nah, ini kata kuncinya adalah kritik jurnalistik. Nah, ini adalah salah satu 4 jenis kritik dari Friedman, yaitu ada 4. Kritik jurnalistik, kritik populer, kritik ilmuwan, dan kritik pedagogik. Nah, bedanya apa? Nah, yang ditanyakan itu adalah kritik jurnalistik. Jadi, jurnalistik itu selalu berkaitan dengan berita, menyangkut wartawan, publik, dan media massa. Media massa itu koran, majalah, berita online, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah D. Jenis kritik seni yang ditujukan kepada publik secara terbuka melalui media massa mengenai ulasan ringkas suatu karya atau pameran. Seperti itu ya penjelasan soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 11. Penggalan kritik seni dengan contoh seperti berikut dapat kita temukan dalam tulisan kritik bagian titik. Oke, kita harus garisin dulu kata kunci dari tulisan kritik ini. Walaupun sederhana, saya tetap merasa tertarik karena warna kayunya sangat cantik dan bentuk kapal terlihat indah dari jauh. Oke, dari openingnya aja ini kita bisa menyimpulkan bahwa penilaiannya sangat subjektif, yaitu dia merasakan tertarik dan menurut si penulis kayunya sangat cantik dan bentuk kapalnya terlihat indah dari jauh. Nah, kalimat-kalimat yang subjektif seperti ini yang menunjukkan penilaian pribadi kita itu bisa dideskripsikan di bagian interpretasi. Jawabannya D. Paham? Soal nomor 11 gampang banget. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga soal dan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi bisa membantu kamu untuk semakin memahami materi apresiasi seni rupa, kritik seni rupa, dan pameran karya seni rupa. Saya harap anak-anak selalu rajin untuk mengulang materi supaya semakin paham. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini karena saya akan sangat aktif untuk membagikan video-video pembelajaran seni budaya. Oh iya, jika anak-anak juga mempunyai pertanyaan atau ingin menambahkan sesuatu dari penjelasan saya, silakan untuk komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Bam!